Puji Tuhan, Shalom Aleihim. Saya ucapkan selamat malam, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita akan mulai ibadah doa malam kita hari ini. Terlebih dahulu kita tunduk kepala, kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan atas segala kebaikan Tuhan yang ada dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Tuhan memberkati segala apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan sepanjang hari ini. Terlebih Tuhan memberikan kami kemenangan untuk kami kembali bersekutu, beribadah bersama saudara-saudara seiman kami. Kiranya Tuhan ampuni segala dosa kesalahan kami, agar kami layak memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jamah setiap hati kami Tuhan, agar kami bersungguh-sungguh di dalam beribadah pada malam hari ini. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kita akan pujikan pujian nomor 865. Penuhi sekarang Tuhan, penuhi hidup kami. Tanah gersang merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Kesejukan air hidup-Mu Tuhan, penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku reguk kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhi
tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku reguk kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Lebih sungguh lagi penuhi sekarang Tuhan. Sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku reguk kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Penuhi aku Tuhan, penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Hanya Engkau yang ku rindu, hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Haleluya. Haleluya.
menyembah-Mu, yang menyembah dalam roh dan kebenaran, bahwa kami lebih mengenal-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, percaya Engkau hadir tengah-tengah kami Tuhan, menjamah siap hati kami, memenuhi hidup kami dengan jamahan Roh-Mu Tuhan. Biar mata kami terus tertuju padamu, terus menyembah-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, terpuji nama-Mu Yesus, terpuji nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus, kami bersyukur Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya,
penuhi sekarang Tuhan. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku reguk kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Hanya Engkau yang ku rindu, hanya Engkau yang ku rindu, jamahlah hidupku Tuhan. Mari kita satukan hati kita untuk menaikkan doa syafaat. Doa syafaat kita pada malam hari ini dipimpin oleh Bapak Gembala. Waktu dipersilahkan. Bapa kami dalam sorga, terima kasih atas kemurahan-Mu Tuhan. Kalau pada malam hari ini kami dapat bersyukur, sujud di hadapan-Mu, setelah kami beraktivitas mulai dari pagi, tubuh kami sehat, roh kami bersukacita di dalam Tuhan. Kami merindukan satu kehidupan yang senantiasa dipenuhkan dengan pengagungan terhadap kuasa-Mu Tuhan. Karena Engkau yang menciptakan alam semesta, menempatkan kami bisa menikmatinya, bahkan kami Kau izinkan untuk bisa menata, mengelola bagian dari kami masing-masing. Penyukuran kami kepada-Mu Tuhan adalah sebagai bukti kami sangat menempatkan di dalam satu ketaatan kehadapan Tuhan, walaupun masih banyak hal di sana sini yang kami kurang mampu melakukannya. Namun bersyukur Engkau selalu mengampuni, menuntun kami untuk mampu dan bisa melakukannya. Kami cinta negeri yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kami sebagai anak bangsa menikmati semua fasilitas yang ada di bumi Indonesia ini karena seizin kemurahan dan kasih-Mu. Kami bersyukur untuk para pemimpin yang Kau tempatkan pada tanggung jawabnya masing-masing Tuhan, sehingga bisa membawa rakyat ini, yaitu kami semua, untuk tertata hidup dalam ketertiban, tertata hidup di dalam bekerja, tertata hidup di dalam pergaulan,
tertata hidup di dalam beragama menyembah kepadamu. Tuhan anugerahi pemerintahan kami, mulai Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, anggota DPR RI, DPRD, para gubernur, wali kota, dan bupati, semuanya untuk bersatu di dalam bimbingan Tuhan, untuk mematuhi dan memberikan kepatuhan, keteladanan dari cara untuk memimpin negeri ini. Tentulah Tuhan, para pemimpin kami di negeri ini banyak mengalami kesukaran, kesulitan, tantangan dan rintangan, mulai dari bagaimana mengatur, mengendalikan alam lingkungan ini untuk bisa memberikan nikmat kebahagiaan, mengatur dalam keindahan, menata ketertiban hidup, memberikan dan merumuskan undang-undang di daerah, undang-undang secara nasional, hukum yang menata di dalam keadilan. Tuhan, cukup rumit dan sulit. Anugerahi kiranya para pemimpin bangsa ini dengan keuletan, ketabahan, dan juga hidup yang bisa saling menerima satu terhadap yang lain secara hierarkis di dalam tatanan sistem pemerintahan ini. Ini yang menjadi satu keindahan, biar jadi percontohan bagi kehidupan berbangsa, bernegara, dari bangsa-bangsa tetangga kami, sehingga kami semua bisa saling bahu-membahu untuk memberikan sebuah kontribusi bagi keamanan, ketentraman, dan kesinambungan rasa persaudaraan antar bangsa ini. Tuhan Yesus, kami semua mengetahui kesukaran kesulitan mengatasi COVID-19 ini bukan hal yang dapat diringankan, sebab sempat memberikan satu pemikiran-pemikiran yang berbeda, kesimpulan yang berbeda, kepanikan-kepanikan di dalam hal menentukan keseimbangan, kesatuan pendapat. Dan Tuhan, kiranya Tuhan atur dengan hikmat kebijaksanaan-Mu. Bukankah kami semua orang-orang yang mengenal Tuhan dalam substansi kepada Allah kami, yang kami sembah, yang menciptakan langit dan bumi ini, Tuhan. Kami sebagai umat dan jemaat Tuhan di dalam wadah Kristiani memohonkan Kristus sebagai juru selamat untuk bisa mengarahkan semua, memberikan kesejukan yang dapat diterima oleh segenap kehidupan di dalam menyatukan diri, persepsinya bagi keindahan, kenyamanan, dan kesejahteraan Indonesia ini. Kami tokoh-tokoh agama, Tuhan satukan persepsi untuk menyembah kepada Allah yang kami sembah di dalam kuasa nama Sang Pencipta langit dan bumi ini, Tuhan. Sedang kami orang Kristen mengenalnya sebagai Kristus Juru Selamat kami. Jauhkan dari segala pengertian-pengertian dan penyimpangan-penyimpangan yang bisa membawa kepada hal-hal yang kurang menyenangkan. Tapi biarlah kami tetap pada wadah masing-masing di dalam kedudukan kami sebagai bangsa, anak negeri, sebagai umat dari bangsa ini, sehingga tidak menyulitkan pemerintah mengatur, pemerintah menata, pemerintah menempatkan. Tuhan, tolong kiranya meskipun ada beda pendapat di tengah-tengah masyarakat, jangan sampai menimbulkan demo-demo yang selalu kemudian berimbas kepada anarkisme. Tuhan tolong redamkan. Kami mempercayai sesuai dengan hamba-Mu Salomo atau Soleman yang menyatakan bahwa negeri itu perlu pewahyuan agar bisa menata masyarakat dengan tidak meliar. Kami percaya Tuhan, kami mohon kepadamu,
karena kami tahu apa yang sempat dialami dalam pengalaman hamba-Mu Salomo dalam memerintah negeri yang besar pada masanya itu. Banyak hal yang diamati, banyak hal yang dilakukan, dipelajari bersama, sehingga bisa mendatangkan panutan-panutan dan juga bisa mendatangkan inspirasi pemikiran dalam sistem pemerintahan di bumi ini. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, jauhkan dari segala pertikaian, hidupkan kiranya Tuhan kesabaran dan pengampunan di negeri kami ini, karena itu yang bisa menetralisir segala kemungkinan benturan-benturan, sehingga tidak ada benturan yang berskala besar, semua dapat diredam dalam kesadaran kami sebagai umat yang beragama. Terima kasih Bapa, terima kasih kiranya Tuhan Engkau menganugerahi kesabaran, keuletan dari tenaga medis dan para medis, tenaga keamanan, satuan keamanan TNI, Polri, dan satuan keamanan lain yang berjaga di kompleks-kompleks perumahan. Siang dan malam mereka coba berjaga untuk memberikan kontribusi ketentraman bagi negeri dan bagi bangsa ini. Tuhan tolong kiranya pekerjaan mereka tidak dapat diremehkan. Mereka telah mengorbankan bagian hak mereka untuk keluarga, rumah tangga, sehingga semua waktunya nyaris ada di tengah-tengah pergumulan di dalam mereka melakukan akan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Tuhan, anugerah kiranya Tuhan, keluarga-keluarga yang ditinggalkan, agar semuanya juga terjaga di dalam Tuhan, antara istri yang ada di rumah dengan anak-anak, dengan seluruh keluarga di rumah, mereka bisa membuat ketertiban, kenyamanan. Dengan situasi yang baru seperti ini, mereka tidak asing, tapi mereka oleh hikmat karunia-Mu bisa mengolahnya menjadi sesuatu baru, yang menggairahkan untuk menata kehidupan dalam kondisionalitas seperti ini. Tuhan, terima kasih. Biar kami, umat Kristiani, jemaat-Mu Tuhan, selalu berdoa, selalu memohon kepada Tuhan, dan anugerahi kami untuk bisa mengerti dan menempatkan diri di tengah-tengah situasi ini, untuk bisa memberikan keringanan dalam tekanan-tekanan psikologis, ekonomi, dan kondisi politis yang ada pada hari-hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kukuhkan dengan firman-Mu agar kami tahu bahwa ini semuanya wajib untuk kami mohonkan sebagai progress report kami kepada Tuhan, sehingga Tuhan kalau ada kesulitan yang ada, Tuhan menolong kami. Kiranya Tuhan, firman-Mu yang akan kami dengarkan menjadi satu inspirasi yang hidup untuk menekankan pertobatan kami, semakin dapat memberikan satu sumbangsih bagi negeri dan bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Shalom Aleihim. Waalaikum shalom. Kita bersyukur malam hari ini oleh kemurahan Tuhan, kita dapat kembali bersama dalam ibadah doa malam kita secara online, dan teruslah kita berharap pada Tuhan agar hidup kita bersama dipenuhkan dengan kedamaian, penuhkan dengan sukacita, dan terlebih untuk kita juga boleh semakin giat di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan membaca dalam Ibrani pasal yang ke-10. Kita akan membaca dalam Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai dengan yang ke-25. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 19 sampai dengan
25. Saya akan bacakan untuk firman Tuhan, demikian bunyinya. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu sebagai orang percaya, sebagai murid-murid Kristus, kita bukan saja dituntut untuk hidup di dalam ketekunan iman. Artinya bahwa hidup ini mesti diwujudkan dalam perilaku-perilaku iman. Bagaimana kita menghidupi iman kita melalui cara hidup kita di tengah-tengah masyarakat kita. Namun juga kita punya satu tugas dan tanggung jawab di tengah-tengah masyarakat kita, bagaimana seharusnya kita menyatakan iman kita melalui perbuatan-perbuatan yang bisa dilihat. Bahkan melalui perbuatan-perbuatan kita, orang mengenal kepada siapa sesembahan kita. Bahkan yang lebih lagi adalah bagaimana melalui perbuatan-perbuatan hidup yang nyata bagi sesama, maka bukan nama kita yang ditinggikan, namun hanya nama Allah, nama Tuhan kita Yesus Kristus yang dimuliakan. Di dalam bacaan ini kita melihat bagaimana Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus Tuhan, menyelamatkan kita, menganugerahi kita dengan sebuah keselamatan, beroleh hidup yang kekal. Dan tentu tidak cukup bagi kita. Artinya bukan hanya kita beroleh anugerah dalam keselamatan lalu selesai. Justru yang perlu kita kerjakan dalam hidup kita adalah bagaimana kita di dalam kehidupan kita bersama sebagai murid-murid Tuhan boleh semakin hari penuh dengan keberanian, artinya menyadari dengan kesungguhan betapa kita beroleh kesempatan untuk tetap menyembah dan menghadap kepada Tuhan. Nanti kita akan perhatikan tentang pentingnya kita menyadari bahwa tadi dituliskan, saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Tentu kita akan melihat ke belakang tentang bagaimana tata cara atau liturgi dalam ibadah pada masa perjanjian lama. Tidak sembarangan orang bisa masuk ke dalam tempat kudus. Hanya imam besar, satu kali dalam setahun, untuk memberikan korban pendamaian atas dosanya sendiri dan dosa bagi seluruh umat. Dan kita bersyukur, oleh korban Kristus kita sekarang punya kesempatan
untuk masuk kepada Allah, masuk ke dalam tempat kudus Allah, memuji, menyembah, bahkan menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Lalu apa yang mesti kita kerjakan dalam kita menyembah kepada Tuhan? Membawa hati yang tulus ikhlas. Tadi dalam ayat 22 dituliskan, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Jadi memperlengkapi dengan hati yang tulus ikhlas. Jadi dalam ibadah kita, dalam kita membangun sebuah ketekunan dalam ibadah, ketekunan dalam hidup iman kita, maka dibutuhkan hati yang tulus ikhlas. Dalam Ibrani pasal 9, ayat yang ke-14, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh rohnya yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Hati yang telah disucikan oleh darah Yesus adalah hati yang kita bawa, yang kita persembahkan untuk beribadah kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kita perlu memiliki hati yang telah dikuduskan? Di dalam pasal 9 ayat 14 Ibrani ini kita perhatikan bagaimana hati kita seringkali dipenuhkan dengan perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Kalau hati ini bisa diumpamakan seperti gudang, maka dari dalam gudang itu nanti akan dikeluarkan sesuatu yang disimpan di situ. Kalau hati ini dipenuhkan dengan perbuatan yang sia-sia, artinya yang tidak baik, yang jahat, yang tidak berkenan, maka itu pula yang akan dihasilkan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga hati kita, sebab hati digunakan, dibutuhkan juga untuk kita dapat beribadah. Lalu pertanyaannya, hati yang seperti apa? Hati nurani yang telah dibersihkan dari perbuatan, dari sesuatu yang sia-sia. Maka hati yang tulus ikhlas inilah yang dibutuhkan untuk kita dapat beribadah kepada Allah. Kalau hatimu jahat, hati kita jahat, maka yang akan dikeluarkan dari perbendaharaan hati kita, itu pun jahat. Namun ketika hati ini telah disucikan oleh kuasa darah Yesus, hati kita diisi dengan kebenaran-kebenaran firman, hati ini diisi dengan hikmat daripada Tuhan, maka kita akan dapat membawa hati kita untuk beribadah kepada Allah yang hidup dengan benar. Bahkan melalui hati dan hidup kita, maka yang kedua akan menghasilkan perbuatan-perbuatan yang berkenan kepada Tuhan. Hati yang tulus ikhlas. Dan keyakinan iman yang teguh. Tadi kembali pada Ibrani pasal 10 ayat 22. Marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Jadi kita perlu membuktikan iman kita. Bagaimana kita hidup dalam iman kita di dalam Kristus. Lalu mengapa kita hidup dalam iman di dalam Kristus? Inilah yang sedang ditunggu oleh mereka-mereka yang belum percaya di dalam Tuhan. Ada satu perilaku,
ada satu tindakan iman. Ya. Tentu dengan perilaku kita, orang bisa mengenal kepada siapa kita beribadah, menyembah. Oh, ini orang Kristen, sikapnya begini, perilakunya seperti ini. Dan ini dibutuhkan di tengah-tengah bangsa kita. Hari-hari ini ya, bangsa kita penuh dengan banyak persoalan. Maka kemarin disampaikan dalam ibadah minggu, kita membutuhkan kesabaran, kita membutuhkan pengampunan di dalam kita hidup bersama-sama. Mulai dari di keluarga, di masyarakat, sampai kepada kita hidup berbangsa dan bernegara. Dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan untuk saling mengampuni satu dengan yang lain. Jadi yang kedua, tentang keyakinan iman yang teguh itu harus seperti apa? Bagaimana kita menyatakan hidup iman kita melalui sebuah perilaku hidup yang dapat dilihat oleh sesama kita. Di dalam surat Yakobus pasal yang kedua, Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-14 sampai dengan 17 demikian. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas, dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Demikianlah juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Bapak Ibu Saudara, dari surat Yakobus ini pasal 2 ayat 14 sampai dengan 17, kita dapat melihat satu keberadaan tentang pentingnya perbuatan iman yang nyata. Kita ini hidup di tengah-tengah masyarakat. Kita tidak hidup pada satu kelompok tertentu, tentu tidak. Atau hidup pada satu wilayah tertentu, yang di situ hanya Kristen semua, tidak. Kita ini Bhinneka Tunggal Ika. Ya, kita bermacam-macam sukunya, ya, bahkan kepercayaannya. Dan disinilah letak kita, bagaimana kita di dalam hidup ini untuk menyatakan iman kita melalui perbuatan. Yesus mengatakan dengan sangat dalam praktek iman, ketika seseorang minta bajumu, berikan jubahmu. Orang minta kamu berjalan 1 mil, berjalanlah dengannya atau bersama dengan dia 2 mil. Ini pengajaran Tuhan yang luar biasa, saudara. Bagaimana kita betul-betul melakukan perilaku atau tindakan iman yang nyata, bukan hanya slogan, bukan hanya omong kosong, tetapi mulailah tentu dari hal yang apa kita bisa perbuat. Tadi dicontohkan, jika ada seorang yang datang kepadamu, ya, karena memang tidak memiliki pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari. Jadi situasinya memang betul-betul darurat, ya. Dikatakan tidak mempunyai pakaian atau mungkin kurang pakaiannya atau kekurangan makanan sehari-hari. Ini sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam hidup, makanan, pakaian, tempat tinggal. Tetapi justru orang itu akan berkata, ya, selamat jalan, kenakanlah kain panas, makanlah dengan kenyang sampai kenyang, padahal tidak ada. Apakah itu hal yang merupakan perilaku hidup iman? Tentu tidak.
Justru tugas kita sebagai umat Tuhan, sebagai murid Yesus adalah menyatakan iman kita melalui perbuatan nyata. Apa yang kita bisa bantu, apa yang bisa kita kerjakan, mungkin tidak besar, ya, mungkin tidak luar biasa, tetapi apa yang ada pada kita, dan itu sangat membantu kepada saudara-saudara kita yang lain, yang mungkin kurang beruntung dibanding dengan kita. Tidak nunggu kaya, saudara, ya, tidak nunggu kita berkelimpahan, tetapi marilah kita lihat, nengok ke kanan kiri kita, ya, sebagai saudara di dalam masyarakat. Apakah ada mereka yang perlu kita bantu? Tentu kalau memang mereka sungguh-sungguh memerlukan dan kita bisa, pastilah kita akan mengerjakan itu di dalam hidup kita. Sebab dikatakan, jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman pada hakikatnya adalah mati. Kita dituntut untuk menyatakan iman kita melalui perbuatan-perbuatan yang nyata. Dan firman Tuhan mengatakan, nama Tuhan yang dipermuliakan melalui kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali kepada Ibrani pasal yang ke-10. Untuk kita tetap berharap di dalam kasih Tuhan, dipenuhkan dengan iman yang teguh, pengharapan kita yang teguh di dalam Tuhan. Lalu di dalam ayat yang ke-24 dan 25, dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita saling mendorong di dalam kasih dan di dalam pekerjaan baik. Marilah kita semakin teguh, semakin lebih lagi di dalam perkumpulan kita, dalam ibadah-ibadah kita. Ya, kita bersyukur ya, masih diberikan kemurahan Tuhan dapat beribadah bersama, meskipun masih secara online. Kita masih belum dapat berkumpul di dalam ibadah doa malam kita. Kita syukuri untuk ibadah-ibadah yang lain yang sudah mulai ada tatap muka, kita syukuri. Dan ini harus semakin giat dilaksanakan, dikerjakan. Sebab tugas kita adalah untuk kita boleh saling menguatkan satu dengan yang lain. Bahkan dikatakan kita harus saling menasihati. Ini yang tidak boleh lepas dari hidup kita. Dimanapun kita berada, termasuk dalam perkumpulan ibadah kita. Saling memberikan petunjuk, bahkan mungkin juga sebuah teguran di dalamnya. Jadi semua kita punya tugas yang sama untuk saling menasihati dalam berbagai-bagai hal. Dalam hidup, baik juga dalam bentuk-bentuk pelayanan, mana yang masih kurang kita cukupkan, yang sudah baik tentu kita semakin tambah agar lebih baik lagi, lebih berkenan lagi. Yang masih kurang, nah inilah tempat kita untuk saling menasihati, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Lakukanlah semakin giat, mumpung masih kita diberikan sebuah kesempatan. Sebab memang kita tidak pernah tahu sampai kapan Tuhan menganugerahkan kesempatan bagi kita, waktu bagi kita, untuk kita saling menopang satu di dalam dan bahkan bersama dengan yang lain. Memang ada banyak persoalan, saudara ya.
Kalau kita perhatikan di sini ada dibiasakan. Ini sudah ada pembiasaan oleh beberapa orang. Mereka meninggalkan jam-jam ibadah. Dan bahkan kita harus menanamkan pada diri kita, hidup kita, bahwa ibadah raya minggu itu sebuah hal yang harus kita kerjakan. Wajib itu hukumnya. Kalau mungkin kita ada di luar kota, maka tugas kita adalah cari tempat di mana kita bisa beribadah. Kita bersyukur ada kesempatan 3 kali, bisa pagi, bisa jam 9, bisa sore. Tetapi marilah kita semakin giat melakukannya dalam hidup kita. Penuhkan dengan nasihat yang tentu di dalamnya ada teguran, ada pengajaran, ada anjuran untuk kita bisa melakukannya bersama-sama di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah dalam perenungan kita malam hari ini, kita boleh semakin tekun bukan saja dalam iman kita, dalam pengharapan kita, tekun dalam kita mempraktekkan iman kita melalui perilaku hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Namun juga kita tekun membangun hidup bersama di tengah-tengah masyarakat sebagai bagian dari bangsa ini untuk menyatakan tentang iman kita kepada dunia ini. Ingat bahwa kita adalah garam dan terang dunia. Jadi kita punya tugas yang luar biasa untuk menerangi dunia ini. Terang yang bercahaya, terang yang kelihatan, bukan terang yang di bawah kantang. Dan menjadi garam yang asin, bukan yang tawar. Sebab kalau hidup kita adalah seperti garam yang tawar, juga tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Tekun dalam iman, tekun di dalam Tuhan, dan tekun di dalam mengasihi sesama kita sebagai bagian dari sebuah kehidupan yang telah diubahkan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati hidup kita bersama. Kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini kami beroleh kesempatan kembali di dalam kami beribadah melalui wadah ibadah doa malam kami secara online. Tuhan memberkati kami yang ada di gereja, Tuhan juga memberkati saudara-saudara kami, keluarga-keluarga yang mengikuti ibadah ini di rumah masing-masing. Bahkan siapapun mereka yang mengikuti, mendengarkan dalam ibadah doa ini, juga Tuhan berkati yang sama. Ajar kami untuk semakin tekun Tuhan, bukan saja di dalam mempraktekkan dan hidup di dalam iman kami kepada Engkau, namun juga hidup di dalam masyarakat kami, biar kami boleh tekun sesuai dengan apa yang menjadi tugas dan bagian kami. Apapun kami, siapapun kami, biar hendaknya kami tetap menjadi berkat bagi sesama, dan melalui hidup iman kami yang tekun, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih ajar kami untuk tetap melekat kepada Tuhan, senantiasa berharap pada Tuhan, sebab kami menyadari bahwa semua oleh anugerah dan kemurahan Tuhan. Kami mengucap syukur, kami kembalikan puji, hormat, kebesaran, dan keagungan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat dan Kekasih jiwa kami. Dalam nama Yesus kami mengakhiri dalam ibadah doa malam hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah doa kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara sudah mengikuti dalam ibadah doa malam hari ini. Kita akan berjumpa lagi besok dalam ibadah doa malam, dalam jam yang sama, pukul 18.30 sampai dengan 19.30. Tuhan Yesus memberkati.